Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat mencatat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya merasa di dalam roh Tuhan berkata, aku sedang melahirkan generasi yang mengalahkan dunia. Inilah generasi yang hidup hanya dari firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Mereka akan ngotot mengejar Tuhan dan mendesak masuk dalam hadirat-Nya, demi untuk dapat mendengar atau menerima firman-Nya. Mereka tidak takut dengan fakta negatif yang ada. Mereka tidak takut dengan data-data medis. Mereka tidak takut dengan intimidasi musuh. Semakin mereka ditekan, justru mereka semakin gila dalam mengejar Tuhan dan bersekutu dengannya. Saya melihat di dalam roh bagaimana iblis sedang frustrasi dan depresi berat, sebab segala upaya mereka untuk menyerang dan menekan, justru kita lawan dengan sikap yang semakin mati-matian mengejar Tuhan. Saya rasa itulah sikap yang harus kita bangun dalam segala situasi atau keadaan apapun. Tidak peduli fakta negatif yang sedang kita hadapi, terus pastikan mata kita hanya tertuju kepada Allah yang setia, dan kejarlah Dia. Teruslah mendesak dalam hadirat-Nya sampai kita alami Dia berfirman. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada kesetiaannya saja. Ingat selalu bahwa segala fakta negatif yang terjadi, semuanya itu selalu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan Tuhan akan memutarbalikkan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus mendesak dalam hadirat-Nya dan tetap berjalan dalam kehendak-Nya sebagai ekspresi cinta kita terhadap Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya merasa sedikit lagi waktunya untuk generasi yang mengalahkan dunia ini bakal dimunculkan oleh Tuhan. Ya, itulah kita yang terus mendesak dalam hadirat-Nya dan terus berjalan dalam kehendak-Nya, sekalipun ada banyak fakta negatif yang harus kita taklukkan. Tuhan akan memunculkan kita untuk memiliki iman yang sama seperti jemaat Roma miliki, menolak untuk menyerah, menolak untuk takut, menolak terintimidasi, tidak takut menghadapi maut, dan menolak undur dari kegerakan. Roma 8 ayat 31-39 mencatat, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Itulah kualitas iman dan kasih akan Allah yang Tuhan akan bangun dalam hidup kita. Sebab memang iman yang muncul dari firman yang keluar dari mulut Allah akan membuat generasi ini mengubahkan kota dan peradaban dari suatu bangsa. Karena iman jemaat di Roma, maka kota Roma diubahkan oleh Tuhan. Kita akan membuat sejarah besar. Raja-raja akan tunduk di bawah pemerintahan kuasa orang percaya. Mereka akan menjalankan kehendak-Nya di atas bumi ini, karena kekuatan iman yang mengalahkan dunia ada pada kita.
Apa saja yang kita katakan pasti terjadi. Apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang mustahil menjadi mungkin. Kita akan memerintah dengan kuasa iman. Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 akan kita lakukan kembali dengan skala yang lebih besar dan intensitas yang lebih kuat dengan tanda ajaib yang lebih dahsyat. Ya, itulah yang saya percaya akan terjadi. Saat ini adalah masa pelatihan dan persiapan untuk kita terus mendesak dalam hadirat-Nya, berfokus hanya kepada Dia dan hidup hanya dari firman-Nya saja. Apapun kondisi dan situasinya, kita harus tetap fokus mencintai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya saja. Saya rasa ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Jika kita tetap fokus mengejar Tuhan dan hidup hanya dari firman-Nya, maka Tuhan akan segera menyatakan diri-Nya kepada kita. Ia akan mengangkat kita dan menyatakan pada dunia bahwa Dia adalah Allah yang nyata dan terus bekerja melalui kehidupan kita. Banyak orang bertanya, apa itu logika ilahi? Untuk memahaminya, saya mau mengajak kita memahami terlebih dahulu apa itu logika. Kata logika berasal dari satu akar kata Yunani, logos. Kata logika sendiri bisa diartikan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dalam bahasa Latin dengan istilah logika scientia atau ilmu logika. Suatu ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara sistematis, tepat, dan teratur. Ilmu logika ini akan mengasah kemampuan akal budi seseorang untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam suatu tindakan. Sumber Wikipedia. Jadi dari pemahaman singkat tentang logika di atas, saya dapat menyatakan suatu definisi tentang logika ilahi. Suatu pemikiran, pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman dan pernyataan roh yang mempengaruhi atau menentukan pengambilan keputusan seseorang, sehingga apapun keputusan yang ia ambil akan selalu memposisikan dirinya sebagai pelaku firman, menjadi orang benar yang hidup di dalam iman dan memperkenan hati Tuhan. Yang pertama, saat kita membangun logika ilahi, pikiran yang kita miliki akan menjadi partner kerja yang sangat ideal bagi manusia roh kita. Dari sejak dahulu, saya sering mendengar ada banyak hamba Tuhan berkhotbah, kalau kamu ingin mengikut Tuhan, kamu harus lebih mengikuti arahan yang datang dari hatimu, bukan dari pikiranmu. Selama ini saya menganggap bahwa pikiran adalah merupakan musuh dari hati atau manusia roh kita. Sekarang saya baru memahami bahwa yang dimaksud oleh banyak hamba Tuhan, jangan mengikuti pikiran, adalah pikiran yang belum diperbaharui. Roma 12 ayat yang kedua dan Efesus 4 ayat yang ke-23. Sebab saat kita mulai membangun logika ilahi dalam hidup kita, aspek pikiran justru akan menjadi partner kerja yang sangat ideal dari manusia roh kita. Melalui pikiran yang sudah diperbaharui atau logika ilahi, kita akan bisa menggali pemahaman yang lebih mendalam dari setiap firman yang Tuhan nyatakan. Kita jadi bisa menetapkan langkah-langkah konkret yang mengkondisikan diri kita jadi pelaku firman. Kita jadi bisa merancangkan langkah-langkah teknis yang harus kita persiapkan untuk meraih berbagai perkara ilahi yang Tuhan persiapkan di masa depan dan lain-lain. Pendek kata, tanpa kita berfokus untuk membangun logika ilahi dalam hidup kita akan cenderung untuk terus berputar-putar dalam menjalani perjalanan rohani kita. Semua pernyataan roh atau penyingkapan firman hanya akan berwujud sebuah konsep belaka. Tidak ada langkah-langkah praktis yang bisa kita tetapkan untuk menjadi acuan guna merealisasikan pernyataan roh tersebut. Bangunlah logika ilahi dalam hidupmu, dan manusia rohmu akan mengalami berbagai terobosan maupun kemajuan yang memang dibutuhkan. Amin. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang kedua,
Mulailah membangun logika ilahi dengan mempergunakan panduan berikut. A. Belajarlah untuk mengenali bagian dari firman yang berbicara kepada kita. B. Belajarlah untuk memahami maksud dari firman yang sedang berbicara kepada kita tersebut. C. Belajarlah untuk menginternalisasikan firman yang kita terima. Mulai hubung-hubungkan firman tersebut dengan kehidupan sehari-hari kita. Saya ambil suatu contoh dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Bagi saya, dari ayat di atas, kata berkenan sungguh berbicara kepada saya. Panduan A. Setelah saya menerima firman tentang memiliki kehidupan yang memperkenan hati Tuhan, saya memutuskan untuk menggali secara lebih mendalam pemahaman saya tentang kata berkenan tersebut. Panduan B. Saya mendapati kata berkenan diambil dari kata Yunani euaresteo yang memiliki arti memperkenan atau menyukakan dengan memiliki atau menguasai sesuatu. Dengan saya mulai memiliki suatu pemahaman pokok berkaitan dengan aspek berkenan dari ayat di atas, saya mulai mencoba menghubung-hubungkan pemahaman pokok yang saya terima dengan aspek kehidupan sehari-hari saya. Panduan C. Saya mulai mendapati munculnya berbagai pemikiran, pertimbangan yang bersumber dari firman-Nya yang harus saya internalisasikan ke dalam hidup saya dengan cara mengimajinasikan dan mendeklarasikannya, sehingga kelak pengambilan keputusan saya akan selalu bersumber dari logika ilahi yang saya bangun dalam hidup saya tersebut. Inilah beberapa pemikiran dan pertimbangan yang saya terima, yang saya bangun menjadi logika ilahi dalam hidup saya. 1. Ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia akan mengalami realita keberadaan Tuhan itu memang sungguh ada dan sangat nyata. 2. Terbangunnya realita keberadaan Tuhan dalam hidup, pikiran dan hati seseorang akan mengkondisikan dirinya jadi rela mengorbankan segala sesuatu demi untuk dapat mengejar dan mendapatkan realita Tuhan tersebut. Yang ketiga, saat orang yang bersangkutan mengejar realita Tuhan, ia harus melakukannya dengan satu keyakinan bahwa saat ia mengejar realita Tuhan, pada saat yang sama Tuhan juga akan beracara dalam hidupnya. Dia memberi upah kepada orang yang bersungguh hati mencari Dia. Yang keempat, saat orang tersebut melangkah mengejar Tuhan dengan langkah iman, melangkah dalam keyakinan yang terbangun dalam hidupnya, tidak peduli apa yang ia lakukan tersebut bertentangan dengan pertimbangan banyak orang, maka sesungguhnya orang yang bersangkutan sedang membangun hidup yang memperkenan hati Tuhan. Dengan kata lain, ada sebuah kesimpulan. Dengan kita mengetahui bahwa hidup kita sedang memperkenan hatinya, kita bisa menolak atau menghancurkan segala bentuk intimidasi musuh yang datang dalam hidup kita. Dengan kita mengetahui bahwa hidup kita sedang memperkenan hatinya, kita akan memiliki cukup keberanian untuk meminta sesuatu yang spektakuler atau supernatural untuk dapat terjadi dalam hidup kita. Dengan kita mengetahui bahwa hidup kita sedang memperkenan hatinya, kita bakal selalu ada pada posisi rohani yang berkemenangan dalam segala hal. Pendek kata, ada banyak pemikiran dan pertimbangan ilahi yang jadi terbangun yang memungkinkan kita untuk dapat bergerak secara aktif, dinamis dalam takaran iman yang terus bertumbuh. Doa saya, biarlah seberapa banyak orang yang membaca tulisan ini akan alami pekerjaan roh yang bakal menerjemahkan secara lebih mendalam pemahaman tentang logika ilahi ini. Kitab Yeremia 1 ayat 4-10 mencatat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dari perikop di atas ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, setiap kita memiliki tugas khusus yang Tuhan tetapkan untuk menyelesaikan kehendak-Nya di atas bumi ini. Jadi tidak perlu iri hati terhadap tugas dan panggilan orang lain. Apalagi bersaing karena cemburu demi pengakuan diri sebagai orang yang dipakai Tuhan lebih dari yang lain. Bagian kita adalah berfungsi saja secara maksimal dan menghargai anugerah dalam diri orang lain sebagai kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, semakin kita bisa melihat jati diri kita di dalam Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Pekerjaan roh akan menaklukkan kesombongan dalam diri kita dan juga membangun keutuhan dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi rendah diri, namun yakin terhadap jati diri kita di dalam Kristus dan fungsi kita dalam kehendak-Nya. Dengan demikian, kita tidak menjadi terganggu dengan keberadaan diri dan fungsi orang lain. Yang ketiga, kekonsistenan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan akan membuat rohnya menyingkapkan jati diri dan tujuan hidup kita di dalam Kristus. Jadi hal itu memang tidak bisa diperoleh secara manusiawi dengan ilmu atau tes psikologi yang ada. Jika kita sudah berbicara mengenai jati diri kita di dalam Kristus, maka sumber yang paling akurat untuk menyatakannya adalah Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Oleh karenanya tidak ada alternatif lain. Persekutuan dengan Tuhan secara konsisten, berkesinambungan dan bertumbuh semakin intens, itulah jalan satu-satunya penyingkapan jati diri kita di dalam Kristus. Yang keempat, setelah penyingkapan jati diri kita di dalam Kristus, maka segala keterbatasan kita akan tersingkir, dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuat kuasa-Nya untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Juga kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sangat nyata, sehingga situasi, keadaan, dan orang akan meresponi kita dengan cara yang berbeda. Sebab ada kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Mereka akan bahu-membahu untuk membuat agenda Tuhan terwujud. Yang kelima, apapun yang menjadi jati diri kita di dalam Kristus, firman Tuhan akan diberikannya atas kita. Itulah senjata kita untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Oleh karena itu, setiap hari harus kita pastikan adanya firman yang kita terima dari Tuhan. Hidup hanya dari firman-Nya, tidak boleh hanya sekedar menjadi slogan, melainkan harus menjadi kehidupan sehari-hari kita. Tiap hari kita harus terus mendesak dalam hadirat-Nya untuk alami jamahan firman-Nya. Yang keenam, promosi itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Bagian kita hanya mendengar firman-Nya dan taat, sehingga Dia yang akan mengangkat kita dengan kuasa tangan-Nya. Jika Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun pribadi yang dapat menurunkan. Namun kita harus memastikan bukan promosi yang kita kejar, melainkan realita Tuhan semata-mata. Kecenderungan hati kita harus tetap tulus, sebab esensi dari promosi adalah dampak yang lebih besar dari kuat kuasa Tuhan, bukan posisi ataupun jabatan. Saya percaya saat kecenderungan hati kita terus lurus dan tulus, maka Dia pun akan dengan leluasa membawa kita berjalan sebagai orang benar yang terus bersinar sampai kepenuhan Allah nyata atas kita. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.